Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, hafizakumullah taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali berkumpul di online dalam rangka melanjutkan pelajaran Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bersama Ustaz Jauhari hafizahullah ta'ala. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai saja. Tafadhal mashkuran ma'jura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa kembali melanjutkan mudzakarah kita dengan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan masuk pada perkataan musannif rahimahullahu taala al-qismul awal الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم. الأول الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى. Nah, bagian yang pertama istidlal menyebutkan dalil dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim. Nah, poin pertama mengumpulkan antara an-nafi wal isbat dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya ini ya pemberian bagian dan judul ini adalah dari beliau ya Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, baik, beliau rahimahullah taala mengatakan waqad dakhala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan waqad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafa Allah bihi nafsahu fi suratil Ikhlas allati ta'dilu thulutsal Qur'an haitsu yaqul qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ya mengumpulkan antara an-nafi wal isbat dalam menyebutkan, dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada an-nafi penafian dan isbat. Nah, sebagai contohnya adalah apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ini adalah isbat. Allahus samad. Ini juga isbat. Lam yalid wa lam yulad, ini an-nafi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dua ayat pertama isbat, dua ayat pertama an-nafi. Baik. Man yaqra asy-syarh? Tafadhal. Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala syarh. Wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah ay allati taqaddamat wa hiya qawluhu wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu baina nafyi wal itsbat. فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة وبدأ بسورة الإخلاص.
bifadliha. Nah, wabad wabada bi suratil ikhlas li fadliha wa sumiyat bidzalika li'annaha لأنها أخلصت في صفات الله. nah, li'annaha akhlasat fi sifatillah wa li'annaha tukhallisu qari'aha minasyirk. Qawluhu allati ta'dilu thuluthal Qur'an ay tusawi wa dhalika li'anna ma'aniyal Qur'ani thalathatu anwa' tauhidun wa qasasun wa ahkam wa hadhihi suratu fiha sifatur rahman fahiya fit tauhid wahdah fasarat ta'dilu thuluthal Qur'an. والدليل على أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر حيث طيب. يقول نعم. بارك الله. طيب. لحظة. شرع dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah, masuk dalam kalimat ini, ay allati taqaddamat, yani kalimat yang sudah berlalu, yaitu bahwa Syekhul Islam sudah mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan manhaj yang dijalani dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-jam'u bainan nafi wal isbat. Nah, maka di sini beliau ingin menyebutkan dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, ketika ingin menyebutkan dalil-dalilnya, bada'a bi suratil Ikhlas. Beliau mulai dengan surat Al-Ikhlas. Pertama karena keutamaannya, yaitu ya bahwa suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Nah, kemudian di sini saya salah memberikan faedah. Surat Al-Ikhlas dikatakan Al-Ikhlas li'annaha akhlasat fi sifatillah. Karena surat itu berisikan murni tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini murni membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang kedua, kenapa surat Al-Ikhlas dikatakan Al-Ikhlas? Li'annaha tukhallisu qari'aha minasyirki. Karena surat itu akan membebaskan pembacanya dari kesyirikan. Nah, suratul Ikhlas. Maka yang kedua berarti tasmiyatu surah bil masdar ala ma'na ismil fa'il al-mukhlis. Ya. Dia dikatakan surat Al-Ikhlas karena mukhlis. Nah, atau mukhallis, membebaskan pembacanya dari kesyirikan. Ketika orang mengatakan Allahu Ahad, nah, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, itu sama dengan la ilaha illallah. Nah, maka itu adalah kalimat tauhid. Nah, sebagaimana Bilal dulu, ya, al-ahad, ahad, tetap mengatakan demikian ketika disiksa dan diperintah untuk memuji-muji Hubal, tapi beliau tidak mau.
dengan mengatakan ahad, ahad, Allahu ahad. Nah, baik, ta'dilu thulutsal Quran, ta'dilu tusawihi. Di surat Al-Ikhlas menyamai, yakni min haitsul jaza, ya, bukan min haitsu al-ijza. Nah, ya, sebagaimana dijelaskan demikian oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, balasannya seperti sepertiga Al-Quran, bukan dari sisi al-ijza. Kalau al-ijza artinya fungsi, kecukupan. Nah, yakni misalnya ada orang bernazar, kalau saya sembuh dari penyakit ini, aku akan membaca Al-Quran 30 juz khatam, akan mengkhatamkan Al-Quran. Maka kalau benar, ya, dia disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, maka nazar itu menjadi satu hal yang wajib, maka dia harus membaca 30 juz Al-Quran. Tidak kemudian diperbolehkan saya baca Al-Ikhlas 3 kali saja, sama dengan khatam Al-Quran. Maka kita katakan itu tidak cukup, karena ya Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran itu dari sisi pahala, bukan dari sisi fungsinya. Nah, di sini saya selalu mengatakan dari sisi makna Al-Quran itu 3 macam: tauhid, qasas, dan ahkam. Nah, isinya adalah tauhid, kisah-kisah, kemudian hukum syariat, dan Al-Ikhlas berisikan tauhid. Sepertiganya dari sisi itu beliau jelaskan. Kemudian beliau sebutkan dalilnya. Ta'dilu thulutsal Quran dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ibnu Qayyim menguatkan hadis-hadis tentang bahwa surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Takadu tablugh mablaghat tawatur, hampir mencapai tingkat kemutawatiran. Nah, baik, haitsu yaqul wasil man ya Yahya Triyanto. تفضل يا يحيى اقرأ. حيث يقول الله جل شأنه قل أي يا محمد، وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل بالله الله أحد، أي واحد لا نظير ولا وزير ولا مثيل ولا شريك له، الله الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته وفيه جميع صفات الكمال، والذي تسمد إلى الخلائق والذي تسمد إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجتها ومهماتها لم يلد ولم يولد، أي ليس له ولد ولا والد، وفيه الرد على النصارى ومشركي العرب الذين نسبوا لله الولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. والشاهد من هذه السورة أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات، فقوله الله أحد الله الصمد إثبات، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي. Nah, ya. Haitsu yaqul, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Qul, perintah Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, saya selalu mengatakan hadza dalil. Maka di sini terdapat dalil bahwa Al-Qur'an itu kalamullah.
bahwa Al-Quran itu perkataan Allah, karena kalau seandainya itu perkataan Muhammad alaihi salatu wassalam atau yang lainnya, maka Allah tidak akan mengatakan qul, ya, tidak akan memerintahkannya qul. Nah, Allahus Samad, Allahu Ahad, ay wahidun, la nadhira wa la wazira wa la mathil, la syarik. Allah Maha Esa, tidak ada lawan dan tidak ada wazir, menteri, pembantu, mathil, juga tidak ada sekutu. Allahus Samad. Nah, as-Samad di sini ada dua maknanya. As-Sayyid alladhi kamula fi sudadihi. Nah, Tuhan yang maha sempurna dalam ketuanannya dan kemuliaannya dan keagungannya, maka tersirat di dalamnya makna semua sifat kesempurnaan, itu as-samad. Juga al-makna tsani alladzi tasmudu ilaihi al-khalaiq wa taqsuduhu, yang dituju ya oleh seluruh makhluknya dalam semua hajat. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Nah, itu makna as-samad. Baik. Lam yalid wa lam yulad, laisa lahu walad wa la walid. Maka di sini bantahan kepada orang Nasara mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Juga bantahan kepada musyrikin Arab alladzina nasabu lillah al-walad, yang menisbatkan anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan ja'alu lillahi al-banat subhanahu wa lahu ma yashtahun. Mereka menisbatkan, ada mengatakan Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ay laisa lahu mukafi wala mumathil wala nadhir. Mafhum insyaallah. Kemudian saya selalu mengatakan asy-syahid min hadhihi surah annaha jama'at wa tadammanat an-nafy wal itsbat. Nah, ayat pertama kedua qul Allahu ahad Allahus samad, ini isbat sebagaimana tadi sudah kita sampaikan ya, dan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu nafyun. Baik. Nah, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabih haitsu yaqul. Nah, selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalil yang kedua dari metode Al-Quran dalam al-asma wa sifat, al-jam'u bainan nafi wal isbat, apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang paling agung, yaitu surah ayat kursi Al-Baqarah 255. Qala wa lihadza kana man qara'a hadhihi al-ayah fi lailah lam yazal alaihi min Allah hafidh wala yaqrabu syaitan hatta yusbih. Oleh karena itu, ya, siapa yang membaca ayat ini dalam satu malam, ayat kursi, maka senantiasa ada penjaga baginya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi. Nah, jadi dalil yang kedua setelah suratul Ikhlas adalah ayatul kursi, di mana ayat itu juga menjamak, memadukan, mengumpulkan antara an-nafyu wal isbat. Baik. Syarah min Syekh Saleh, tafadhal, man yaqra. أنا أسد. Nah, tafadhal. قال الشارح رحمه الله تعالى: الشرح وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، أي ودخل في الجملة السابقة ما وصف الله به نفسه الكريمة في أعظم آية،
والآية في اللغة العلامة، والمراد هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة. وتسمى هذه الآيات التي أوردها هنا آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. والدليل على أنها أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه أما لا يليق به. قوله تعالى طيب. نعم تفضل. الله لا إله إلا هو. فقوله تعالى الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، وما سواه فعبادته من أبطل الباطل. الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء إليه. القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. فقد ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، لدلالة الحي على الصفات الذاتية ودلالة القيوم على الصفات الفعلية. والصفات كلها ترجو إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين ولكمال قيوميته. نعم. Baik. Ya. Wa qalu, ini perkataan Syekhul Islam, ma wasafa bi nafsihi bi a'zami ayatin fi kitabihi. Ay dakhala fi jumlah as-sabiqah, masuk ya menjadi dalil kedua dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Allah Azza wa Jalla selalu atau memberikan prinsip dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah, menjamak antara al-nafyu wal isbat. Termasuk di dalamnya apa yang Allah sebutkan pada ayatul kursi, ya, ayat al-kursi. Yang itu dikatakan a'zamu ayah. Al-ayah, ayat. Secara bahasa alamah, tanda. Ayatul munafiqi salat. Nah, wal muraduna secara istilah ta'ifatun min kalimatil Qur'an mutamayyiza an ghairiha bifasilah. Nah, sekelompok dari perkataan Allah yang tersendiri dari yang lainnya dengan fasilah. Ya, penutup ayatnya hanya ada batas antara ayat satu dengan yang lainnya. Nah, bagian dari satu surat. Nah, itu ayat Al-Quran. Ini menjadi istilah khusus dalam Al-Quran. Nah, wa tusamma hadhihi al-ayah allati awradaha ayat al-kursi. Ayat ini disebut dengan ayat al-kursi karena ada kalimat wasi'a kursiyyu as-samawati wal arda. Disebutkan kata al-kursi padanya. Maka dinamakan ayat itu dengan sebagian kalimat yang ada padanya. Bagaimana penamaan surat dengan ayat yang pertama atau satu kalimat yang ada di dalamnya. Nah, kemudian saya telah menyebutkan dalil bahwa ayat kursi adalah a'zamu ayah. Dalilnya apa yang ada dalam sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Mana satu ayat dalam Al-Quran yang lebih agung. Nah,
Maka Ubay bertanya, menjawab, Allah wa Rasuluhu alam. Faraddadaha miraran, diulang beberapa kali. Maqala Ubay ayatul kursi. Kemudian Ubay radhiyallahu anhu menjawab ayatul kursi. Faqala Nabi, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, liyahnakal ilmu abal munzir. Nah, ya. Ya, ini semoga ilmu menjadikan engkau tenang, wahai Abul Munzir. Ya, ini termasuk kalimat-kalimat pujian dan doa. Nah, Masya Allah, kamu punya ilmu yang cukup untuk membuat ketenangan. Nah, maka mestinya ketika orang tahu ayat kursi dibaca dalam zikir, direnungkan maknanya, ditadaburi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang tenteram. Nah, Syekh Saleh mengatakan ayat ini dikatakan a'zamu ayat paling agung karena isinya ya menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mensucikan Allah Azza wa Jalla dari hal yang tidak layak, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini muqaddimah untuk ayatnya, ayat kursi. Allahu la ilaha illahu, ya la ma'budu bihaqqin, la ilaha illahu, la ma'budu bihaqqin, wa ma siwahu, wa la ma'budu bihaqqin illahu, wa ma siwahu fa ibadatuhu min afdali al-batil, abtalil batil. Nah, ibadah kepada selain Allah itu termasuk kebatilan yang paling parah. Al-Hayyu yang maha hidup, alif dan lam, ya bima'na al-kamil. Nah, maka ad-daimul baqi yang maha abadi, selalu hidup, ya. Nah, alladzi lahu kamalul haya, yang memiliki kehidupan yang sempurna. Nah, sehingga tidak butuh kepada selainnya. Juga la sabila lil fana ilaihi atau alaihi. Nah, ya wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Nah, baik. Al-qayyum al-qa'imu bi nafsihi al-muqimu li ghairihi. Wa huwa ghaniyun an khalqihi wa khalquhu muhtajuna ilaihi. Ya, mana al-qayyum yang tegak berdiri dan bahkan menegakkan yang lain. Nah, maka Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada seluruh makhluknya, justru semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Al-Hayyu Al-Qayyum, ada riwayat yang menunjukkan bahwa dua nama ini termasuk Al-Ismu Al-A'zam. Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Apabila orang berdoa dengan menyebutkannya, maka Allah akan mengabulkan. Apabila seorang hamba meminta kepada Allah dengan menyebutkan, dengan tawassul dengan dua nama ini, maka Allah Azza wa Jalla akan memberi. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin pada tafsir surat An-Naml, ya. Nah, bahwa ketika qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkata seorang yang punya ilmu dari penggawa Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman meminta siapa yang bisa mendatangkan kepadaku singgasana Balqis, Ifrit mengatakan aku akan mendatangkan sebelum engkau meninggalkan tempat ini. Nah, kemudian ada yang menyanggupi lebih cepat, maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan Ismullahil A'zam, maka langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah perintahkan malaikat untuk membawa singgasana Balqis dari negeri Yaman ke negeri Syam. Maka ketika membuka mata, arsy Balqis, arsy Malikati Saba sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Nah, itu Ismullahil A'zam. Nah, Al-Hayyu, dalil sifat al-dzatiyah,
Al-Qayyum ya dalil ala sifat al-fi'liyah. Al-Hayyu menunjukkan sifat zatiyah yang tidak berkaitan dengan masyiah. Al-Qayyum menunjukkan sifat fi'liyah karena tadi al-Muqim ya li ghairihi yang menegakkan yang lainnya. Nah, berkaitan dengan masyiah ya. Berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin tegakkan, angkat. Nah, berikan kemampuan bisa berdiri dan seterusnya, maka Allah akan memberikan itu kepadanya, menegakkan yang lain dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ini isbat. Kemudian la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ini an-nafinya. Nah, nanti juga di akhirat la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, itu juga isbat. Nah, baik, apaan ya? Ikhwah semuanya mau ngantar Ismail balik pondok dulu ini. Jadi untuk taklim kita, kita cukupkan ya setengah jam. Nah, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Nah, Oke. baik. Dulu, Ikhwah. Nah, Baik. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Johari hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau sampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah menyempurnakan pahala bagi kita semua. Baik ikhwah sekalian, mungkin kita akhiri majelis kita di malam hari ini, dan insya Allah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma